Gini guys, kita harus ngobrol serius nih tentang kondisi WWE sekarang. Kalau kalian jeli melihat sedikit aja di balik layar, sebenarnya ada bom waktu besar banget yang lagi berdetak tepat di depan matanya Triple H. Dan bom waktu itu adalah faktor usia dari para pegulat di papan atas saat ini. Coba deh kalian pikirin, Cody Rhodes emang lagi gila-gilaan sih, tapi dia udah mau masuk kepala 4. Roman Reigns, the greatest of all time, legenda sejati, tapi dia juga udah 40-an. CM Punk, Randy Orton, Damian Priest, guys, mereka ini adalah pilar utama dari tayangan yang kita tonton tiap minggu dan mereka semua udah di atas 40 tahun. WWE bener-bener butuh banget bahkan darurat buat ngebangun generasi penerus. Mereka butuh orang-orang yang bakal mikul perusahaan ini buat 10-15 tahun ke depan. Untungnya, perubahan itu akhirnya mulai kelihatan sekarang. Kita bisa lihat gelombang baru dari NXT udah mulai menginvasi main roster. Di SmackDown, Trick Williams lagi dapat sambutan yang luar biasa banget dari penonton. Padahal dia belum lama ini jadi heel, tapi penonton tetap gak bisa berhenti teriak "Wow, that Trick", dia benar-benar udah sah jadi bintang. Tapi selantang-lantangnya reaksi penonton buat Trick Willy, jujur itu nggak ada apa-apanya dibandingin kegilaan total yang terjadi di setiap Monday Night Raw. Sambutlah Oba Femi, The Ruler. Bintang ini dengan gampangnya jadi bintang paling besar dan paling gak bisa dibantah di seluruh brand merah. Sekarang pertanyaannya bukan apakah dia bakal jadi World Heavyweight Champion, tapi kapan? Dia punya penampilan yang oke, fisik yang kayak monster atletis, dan aura yang benar-benar gak bisa dibuat-buat. Makanya, coba jelasin ke aku, kenapa WWE malah nyanyain dia kayak gini? Kenapa kita harus nonton Oba Femi Open Challenge setiap minggu, padahal pegulat mega bintang yang muncul sekali sahabat ini kayak lagi jalan di tempat tanpa arah kreatif yang jelas? Hari ini kita bakal bedah kenapa WWE lagi bikin kesalahan besar sama Oba Femi, bahaya tersembunyi dari jebakan squash match, dan gimana mereka bisa aja ngerusak event utama SummerSlam terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Buat paham kenapa bookingan WWE sekarang bikin gemes, kita harus kilas balik dulu gimana ceritanya sampai kita ada di titik ini. Soalnya baru beberapa bulan lalu, Oba Femi dapat apa yang bisa dibilang sebagai debut main roster paling sempurna dalam sejarah modern WWE. Dia mendominasi banget di NXT, kita semua tahu dia kayak monster di sana. Tapi kemudian, tepat sebelum WrestleMania 42, Brock Lesnar ngasih tantangan terbuka buat event terbesar itu. Nah, biasanya nih, momen kayak gini dipakai buat pegulat mid-card keluar terus dihajar. Atau mungkin veteran yang balik lagi buat sekedar bikin penonton hore-hore karena nostalgia. Tapi yang terjadi pas musiknya bunyi yang keluar malah Oba Femi. Dunia gulat langsung shock berat saat itu. Dan pas mereka akhirnya tanding di WrestleMania, wah, Oba Femi nggak cuma sekedar bertahan dari Brock Lesnar, The Ruler bener-bener numbangin si Beast. Coba kalian resapi baik-baik seberapa gedenya momen itu. Bisa ngalahin Brock Lesnar di WrestleMania itu dulunya adalah privilege yang cuma bisa didapetin sama pegulat kelas kakap di industri ini. The Undertaker, Roman Reigns, Drew McIntyre, Cody Rhodes, cuma mereka daftarnya. Dan Oba Femi langsung masuk ke WrestleMania pertamanya, terus ngepin atlet tarung paling sah dalam sejarah pro wrestling. Penonton langsung heboh gak karuan. Mereka sampai lompat dari kursi setiap kali Oba ngelakuin power move. Mereka meneriakan namanya dengan tingkat intensitas yang udah lama nggak kita lihat. Ya jujur aja, terakhir kali kayak gitu pas eranya Goldberg tahun 1997. Dan momentum itu nggak berhenti di Mania aja. Di minggu-minggu setelahnya, rasa cinta dari fans malah makin menggila. Kalian udah nonton internetnya di Raw akhir-akhir ini belum? Itu bener-bener tontonan yang mahal banget. Kamera WWE berkali-kali ngarah ke penonton dan kalian bisa lihat seisi tribun, mulai dari orang dewasa, fans garis keras sampai anak-anak kecil, semuanya kompak ngikutin gaya jalan mondar-mandir dia yang pelan tapi intimidatif itu. Itulah yang dinamakan koneksi sama penonton. Itu yang namanya it factor. Oba punya karisma fisik dan magnet alami yang jarang banget dimiliki sama manusia di planet ini. Dia kelihatan kayak the final boss yang diciptain di dalam video game. Jadi, kalian punya modal kemenangan bersejarah atas Brock Lesnar, kalian punya penonton yang udah ada di genggaman tangan, kalian punya momentum yang luar biasa. Terus, apa yang bakal kalian lakuin selanjutnya? Kalau kalian jadi WWE, ternyata jawabannya adalah bikin dia jalan pakai autopilot. Bukannya ngasih bintang ini sebuah alur cerita yang personal dan penuh pertaruhan tinggi buat nerusin kemenangan terbesarnya, WWE malah milih buat bikin Oba Femi Open Challenge. Oke, secara teori aku paham sih jalan pikirannya.
Kalian pengen nunjukin dominasi dia. Kalian pengen ngingetin penonton kasual yang baru nonton setelah Mania kalau bintang ini adalah mesin penghancur. Dan jujur aja, eksekusi segmen per segmennya sendiri emang gak jelek. Beberapa minggu lalu, kita disuguhin Obafemi lawan Otis. Dan wah, salut banget buat Otis. Karena dia bener-bener totalitas banget nge-sell semua serangan di ring itu. Dia bikin Oba kelihatan kayak kekuatan alam yang siap kiamat. Itu adalah squash match yang seru, penuh benturan keras, dan fans dibuat takjub sama semua yang Oba lakuin. Terus kita masuk ke episode Raw tanggal 12 Mei. Oba keluar dan kali ini dia ngelawan Los Garza. Dan tebak, dia ngehancurin mereka dengan gampang banget di segmen yang super singkat lagi. Dengar ya, aku paham mentalitas Gulat zaman dulu yang prinsipnya bikin mereka penasaran dan pengen nonton lagi. Itu strategi yang emang udah terbukti ampuh. Kalian kasih penonton cuplikan monster dominan selama 2 menit dan mereka bakal pulang dengan senang. Tapi ada beda jauh antara strategi ngelindungin karakter pegulat sama yang namanya sekedar buang-buang waktu. Kalian gak bisa pakai strategi bikin mereka penasaran ketika kalian punya superstar langka yang munculnya cuma sekali seabad. Dan posisinya sekarang lagi bener-bener diambang buat menguasai seluruh industri ini. Pas seorang pegulat dapat hype yang organik sebesar ini dari fans, kalian jangan malah ngerem. Jangan cuma jalan di tempat. Kasih dia panggung yang lebih gede. Tapi yang kita dapat sekarang malah formula yang itu-itu aja diulang terus. Musiknya bunyi, bikin merinding, gaya jalannya keren abis. Pertandingan dimulai, 2 gerakan power move, jurus pamungkas yang mematikan, 1, 2, 3, selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tapi apa yang bakal terjadi pas fans sadar kalau mereka cuma nonton rekaman yang sama diulang-ulang setiap Monday Night Raw? Mari kita lihat dampak buruk dari Open Challenge ini. Karena hal ini nggak cuma ngerugiin Obafemi, tapi juga perlahan matiin karakter pegulat lain di roster. Coba lihat apa yang terjadi sama Los Garza. Mereka ini adalah 2 penampil yang berbakat dan dinamis banget yang baru aja dipindahin dari SmackDown lewat draft. Mereka itu tag team bagus yang sebenarnya butuh awal baru, jalan cerita baru, dan kesempatan buat ngebuktiin kalau mereka layak ada di brand merah. Mereka datang ke Raw dengan penuh harapan. Tapi sebaliknya, karena emang gak ada satupun pegulat di roster Raw yang berani maju buat nantang The Ruler, Oba malah nyeret tag team ini keluar cuma buat dimaluin. Dia bikin mereka kelihatan kayak pegulat amatir yang gak ada apa-apanya. Dalam waktu kurang dari 3 menit, semua momentum kreatif atau kredibilitas yang harusnya bisa dibangun sama Los Garza di brand baru mereka langsung hangus terbakar gitu aja. Dan ini bikin kita mentok secara kreatif. Kalau Oba aja udah kehabisan penantang tunggal yang masuk akal sampai-sampai dia harus ngehancurin tag team dari show lain, mau dibawa kemana jalan cerita ini minggu depan? Mari kita tebak masa depan di sini, karena bookingan WWE itu kadang gampang ketebak banget kalau lagi males. Minggu depan atau minggu depannya lagi, musik buat Open Challenge bakal bunyi lagi. Terus yang keluar adalah veteran midcard yang baru balik. Mungkin Sheamus, seseorang yang punya nama besar, seseorang yang dihormati sama fans. Dan apa yang bakal terjadi? Mereka bakal kena hajar 2 kali power move, dibanting ke matras, dan dikalahin dengan gampang dalam waktu kurang dari 4 menit. Sekarang aku mau nanya nih, hal kayak gitu nguntungin siapa coba? Apa itu ngebantu Sheamus dengan cara diberlakuin kayak jobber yang bisa dibuang kapan aja? Enggak. Apa itu ngebantu Obafemi di titik ini? Ya jelas enggak lah. Kita semua udah tahu dia bisa ngalahin Brock Lesnar. Terus apa untungnya nonton dia gebukin pegulat midcard yang peluang menangnya aja 0%? Kita emang dapat aura kerennya. Iya. Kita dapat entrance yang bikin merinding. Iya. Tapi kita nggak dapat isi atau kualitas ceritanya. Obafemi itu butuh tantangan. Dia butuh didorong sampai batas maksimalnya. Dia butuh rivalitas yang rumit, keras, dan emosional buat dia kuasai secepat mungkin. The Ruler harusnya nggak cuma ngehancurin lorong kosong, dia perlu mendaki gunung. Dia harus ngalahin seseorang yang bener-bener jadi ancaman buat tahtanya. Karena kalau enggak, aku janji deh, aura keren yang kayaknya anti peluru itu bakal mulai luntur. Pengulangan bakal bikin penonton jadi bosen dan nggak peduli lagi. Dan itu adalah satu-satunya hal yang nggak boleh terjadi di WWE sekarang. Terutama mengingat apa yang bakal terjadi di pertengahan tahun ini. Mungkin beberapa dari kalian bakal mikir, ayolah lihat Goldberg tahun 1997 dan 1998. Dia bisa jadi pegulat paling top di dunia cuma dengan cara nge-squash orang tiap minggu. Kenapa Oba nggak bisa gitu juga? Itu poin yang bagus sih, tapi mari kita lihat lagi buku sejarah. Goldberg emang rajanya squash match saat itu. Dia bisa ngalahin orang dalam 60 detik, melotot ke kamera dan semua orang langsung gila. Tapi orang-orang lupa kalau WCW nggak cuma ngebiarin dia main di ruang hampa sampai akhirnya dia ngelawan Hollywood Hulk Hogan. Mereka sebenarnya ngasih dia jalur perkembangan karir.
Goldberg dikasih rentetan cerita, dia naik tingkat secara struktur di perusahaan, dia ngejar, bikin perseteruan dan menangin United States Championship. Dia ngebela sabuk itu dari ancaman yang nyata. Pas dia akhirnya berdiri berhadapan sama Hulk Hogan di Georgia Dome, semuanya ngerasa masuk akal dan gak terbantahkan kalau dia adalah orang berikutnya yang pantas dapat gelar juara dunia. Dia ngedapetin posisinya di puncak gunung lewat proses pendakian cerita yang kelihatan jelas. Sementara gebukin tag team random dan pegulat midcard yang gak punya arah kreatif itu bukan namanya mendaki. Itu namanya lari di atas treadmill. Dan kita harus ingat aturan emas dari pro wrestling modern yang pernah diucapin sama Daniel Bryan bertahun-tahun lalu. Fans gulat itu gampang berubah pikiran alias fickle. Kita bisa bosan cepat banget sampai bikin pusing. Kita hidup di era yang serba instan dan rentang perhatian yang pendek. Kalau sebuah karakter jadi gampang ketebak, penonton modern bakal mulai gelisah. Mereka bisa langsung ninggalin pegulat yang lagi tren dalam sekejap dan pindah ke hal baru yang lebih menarik. Contoh, Kit Wilson. Nah, biar jelas ya, Obafemi itu bukan sekedar pegulat yang lagi musiman. Bintang ini adalah atlet luar biasa yang munculnya sekali seabad dan emang diciptain buat memimpin perusahaan ini. Dia bakal bertahan lama di sini. Tapi penampil paling berbakat di dunia sekalipun gak bakal bisa selamat dari bookingan yang malas dan monoton. Kalau fans ngerasa kecerdasan mereka dihina sama squash match 2 menit yang itu-itu aja setiap di Raw, yel-yel Oba yang bergerumu itu lama-lama bakal berubah jadi momen sepi pas penonton milih buat pergi ke toilet. Dan WWE lagi mainin permainan yang bahaya banget di sini, karena rasanya mereka kayak cuma pengen ngulur waktu sampai tanggal tertentu di kalender. Mari kita bahas masalah utamanya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa WWE sengaja nahan Obafemi dalam posisi jalan di tempat kayak gini? Nah, ini semua balik lagi ke apa yang terjadi tepat setelah WrestleMania 2. Pas konferensi pers setelah acara selesai, Obafemi duduk di podium itu, natap lurus ke kamera dan ngelempar pernyataan yang bikin geger. Dia bilang, aku rasa minggu-minggu ke depan adalah pembuktian adanya pemain utama yang baru, dan aku rasa di akhir tahun nanti, si OTC bisa dapat bagiannya. Dia terang-terangan nantang Roman Reigns, the tribal chief, the head of the table. Dan Roman, sebagai maestro yang cerdas, nggak ngebiarin gitu aja. Dia ngebalas dengan kalimat yang bikin merinding semua fans gulat, sekaligus jadi bocoran masa depan perusahaan ini. Roman bilang, kita lihat dulu gimana aksi kamu di musim panas nanti. Baru setelah itu, kita lihat apa kamu bisa ngelangkah mampir ke hadapan the greatest of all time. Rencananya udah kelihatan jelas banget di depan mata, Roman Reigns mungkin bisa bakal lawan Obafemi, bakal jadi event utama di SummerSlam di Minneapolis. Dan skenarionya, rencana megah yang bakal mencetak sejarah itu adalah Obafemi bakal keluar dari stadion sebagai World Heavyweight Champion yang baru. Itu adalah pertandingan legendaris yang bakal diingat antar generasi. Tapi masalahnya di sini, SummerSlam itu masih 3 bulan lagi. Obafemi nggak bisa terus-terusan numpang ketenaran dari sisa-sisa kemenangannya atas Brock Lesnar selama 12 minggu. Dia nggak bisa cuma jalan di tempat gara-gara WWE terlalu fokus sama satu momen di bulan Agustus nanti. Momen penobatan juara itu nggak bakal ada artinya kalau perjalanan buat menuju ke sana rasanya kosong melompong. Coba bayangin, seberapa jauh lebih kerennya main event SummerSlam itu kalau Obafemi ngabisin waktu 3 bulan ke depan buat terlibat dalam perseteruan yang sengit dan personal sama bintang papan atas. Bayangin dia harus berjuang melewati rintangan, ngebuktiin ketangguhan mentalnya, dan ngakalin lawan yang bener-bener bikin fans bertanya-tanya, bentar, Oba udah beneran siap belum ya lawan Roman? Kayak gitu cara ngebangun main event yang laku keras dan wajib ditonton. Bukan dengan cara bikin dia nge-squash Otis sama Los Garza, sementara Roman Reigns cuma nonton dari sofa rumahnya sambil sama sekali nggak terkesan. Gini guys, WWE sebenarnya beruntung banget bisa dapat talenta yang luar biasa dan sesempurna Obafemi, dan mereka nemuin dia di waktu yang krusial banget. Fans kadang mulai ngerasa frustasi sama tempo tayangan di bawah kepemilikan TKO yang baru, dan mereka benar-benar minta adanya bintang baru yang meledak buat ngobrak-ngabrik dominasi atas. Makanya, nyantai-nyantai aja sama Obafemi itu jelas arah yang salah. Strategi slow burn alias cerita yang dibangun pelan-pelan itu nggak bakal berhasil pas pegulatnya sendiri udah kayak api unggun yang lagi membara besar banget. Di dunia yang ideal, di dunia yang nggak ada politik korporat dan nggak ada bookingan yang patokannya cuma tanggalan kalender, Obafemi bakal masuk ke ring dan merebut sabuk itu dari Roman Reigns besok malam. Tapi kita kan hidup di dunia nyata. Kita harus sabar, kita tahu tujuannya kemana dan tujuan itu bakal indah banget. Tapi sebelum kita sampai di SummerSlam, kita punya waktu 3 bulan yang panjang dan melelahkan buat ngisi tayangan televisi kita.
Dan permintaan terakhir aku buat Triple H dan tim kreatif itu simpel aja. Tolong stop nge-treatment Obafemi kayak sekedar efek spesial. Perlakuin dia kayak pegulat papan atas yang emang udah jadi kelasnya sekarang. Kasih Darula jalan cerita yang beneran, kasih dia rivalitas yang nyata, kasih dia sesuatu buat dikerjain. Tapi ya itu sih cuma pendapatku aja. Sekarang aku mau denger nih dari kalian. Apa pendapat kalian tentang Obafemi Open Challenge ini? Kalian suka sama pertandingan squash yang dominan kayak gitu atau kalian udah mulai bosan? Menurut kalian, Obafemi bakal beneran bisa ngalahin Roman Reigns gak di SummerSlam nanti? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were